adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Ya, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah sekolah minggu hari ini? Siap, Kakak? Siap ya? Oke, kalau siap kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ditemani dengan saya Kak Tince dan juga Kak Nina. Kita akan pujikan satu pujian, apa Kak Nina? Bertemu dalam kasih-Nya. Oke, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacitalah semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacitalah semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Nina. Mari adik-adik semua, kita bersama-sama berdoa, kita lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama dengan teman-teman kami melalui online. Kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan puji-pujian kami. Kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Anindya. Ialah Bapa sendiri akan memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dengan duduk diam, duduk yang manis, dan kami akhirnya boleh mengerti akan kebenaran sabda firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat? Kak Nina masih semangat? Semangat. Kalau kita masih semangat, kita akan pujikan dengan semangat pujian Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Jadi adik-adik di rumah, walaupun kita beribadah secara online ya Kak, harus tetap apa? Tetap apa Kak?
serius ya Kak ya. Iya. Tetap Semangat. juga. Dan adik-adik dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa Kak Nina? Ibu Anin, Dengan tema rela berkorban seperti Maria Magdalena. yang terambil dari apa ya? Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Shalom, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak hebatnya Kristus, dan juga para orang tua yang setiap mengingatkan dan mendampingi anak-anak untuk sekolah minggu sekalipun masih secara online. Tadi sudah memuji nama Tuhan ya, sukacita semuanya, puji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk belajar firman Tuhan. Semuanya siap untuk belajar firman Tuhan? Haleluya. Yuk, karena itu mari sebelumnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menuntun kami untuk dapat mengerti, memahami, dan terlebih untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua sekarang siapkan Alkitabnya, sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Yuk dibuka Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang sudah bisa membaca, baca bersama-sama dengan Kak Anin ya. Yang belum bisa membaca, adik-adik yang masih kecil, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, mari kita baca bersama-sama. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, satu tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu rela berkorban seperti Maria Magdalena. Siapa itu Maria Magdalena? Kalian semua pasti sudah pernah mendengar tentang Maria Magdalena ya. Nah, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama, Maria yang disebut Magdalena atau biasa disebut Maria Magdalena adalah salah satu perempuan yang telah Tuhan selamatkan, Tuhan bebaskan dari roh-roh jahat. Maria Magdalena ini sendiri Tuhan Yesus telah membebaskannya dari 7 roh jahat. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita, dia mampu membebaskan Maria Magdalena dari kuasa jahat, kuasa 7 roh jahat. Nah, setelah Tuhan Yesus membebaskannya dari roh jahat, Maria Magdalena bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga ia kemudian mengikut Tuhan, menjadi bagian dari rombongan Tuhan Yesus. Dan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Maria Magdalena merupakan salah satu perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Selain dia mengikuti rombongan Tuhan Yesus, dia juga melayani pengikut Tuhan dengan kekayaannya. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang firman Tuhan ini, terlebih dahulu ada satu cuplikan video yang akan kita saksikan bersama-sama. Tadi komentar kalian berdua bagus-bagus. Mah, kita jadi kan? Main ke taman. Oke. Yeay! Kalian sudah siap ya? Tapi kita harus tunggu Papa.
Nanti kita tanya Papa. Tuh Papa datang. Sepertinya ada yang mau numpang sama kita. Makasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan. Semoga saya tidak ganggu rencana kalian. Ayo, jalan. Kita mau antar Opa Thomas pulang dan bantu bersihkan rumahnya ya. Papa ambil alatnya dulu ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video di situ tadi diceritakan ada kakak beradik yang ingin pergi ke taman bermain ya. Dia sudah semangat sekali untuk pergi ke taman bermain. Tetapi kemudian ketika ayahnya datang, ayahnya bilang bahwa mereka akan memberikan tumpangan kepada siapa? Opa Thomas ya. Mereka akan mengantarkan Opa Thomas, kemudian mau membantu Opa Thomas untuk membentulkan rumahnya. Nah, kalau adik-adik jadi kakak beradik ini, apa yang akan adik-adik lakukan? Tadi kan pengen sekali pergi ke taman bermain, tetapi malah ayahnya mengajak untuk membantu Opa Thomas. Nah, coba kita lihat ya, apa yang kemudian dipilih oleh kakak beradik ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dari video tadi kita bisa tahu bahwa rela berkorban itu tidak hanya berkorban waktu dan kekayaan seperti Maria Magdalena, tetapi juga bisa seperti siapa? Kakak beradik tadi yang merelakan apa? Merelakan kesukaannya, apa yang dia inginkan untuk akhirnya menolong Opa Thomas. Ya. Adik-adik semuanya, anak-anak Kristus yang hebat juga pasti bisa. Kalian semua saat ini beribadah, tentunya kalian sedang merelakan waktu kalian untuk bermain. Ya, kalian merelakan apa yang kalian inginkan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kalian lakukan. Rela berkorban membantu orang tua, rela berkorban apa? Belajar yang tekun. Rela berkorban untuk memuji nama Tuhan dan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Dan apakah Tuhan akan diam saja pada anak-anaknya yang rela berkorban? Tentu tidak. Seperti halnya Maria Magdalena, dia rela berkorban dan Tuhan memilih dia menjadi apa adik-adik? Menjadi orang pertama yang menyaksikan langsung, berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan juga Maria Magdalena menjadi orang pertama yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Memberitakan kabar kesukaan bagi murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kalian semua anak-anak Kristus yang hebat, Kak Anin percaya kalian semua pasti bisa menjadi anak-anak Kristus yang rela berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami telah belajar Tuhan dan kami mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang kasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan jangan lupa untuk persembahannya, kalian bisa masukkan ke dalam amplop, lalu kalian tulisi persembahan sekolah minggu tanggal 31 Oktober 2021. Setelah itu kalian bisa menitipkan kepada mama, papa, kakek, nenek, atau saudara agar hari Minggu bisa dibawa ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan
menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita akan berdoa persembahan, doa syafaat, dan nanti bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Untuk itu, lipat tangan, pejamkan mata. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati orang tua kami, juga Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati para pengajar kami di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam keluarganya maupun di dalam pelayanannya. Kiranya juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus juga memulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, selesailah sudah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.